Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sahabat yang baik, sudahkah kita memiliki kebiasaan untuk menyediakan waktu berdiam diri bersama Tuhan Allah, atau waktu teduh, atau segala kesibukan pekerjaan, bahkan handphone masih mengganggu kebiasaan waktu teduh kita bersama Tuhan Allah? Padahal waktu teduh bersama Tuhan Allah tidak seberat seperti kita melakukan perjalanan 40 hari ke padang gurun. Sahabat yang baik, kebiasaan ini sebetulnya terletak pada kesadaran kita bahwa menyediakan waktu teduh bersama Tuhan adalah penting. Jadi, ambillah waktu yang khusus, karena ketika kita menarik diri sejenak dari keramaian serta rutinitas sehari-hari untuk mendengar suaranya, percayalah, jiwa kita semakin dikuatkan dan iman kita makin bertumbuh. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah menyaksikan video pembuka ini ya. Pentingnya kita mempunyai waktu tenang ya saat teduh bersama dengan Bapa di surga ya. Luar biasa. Nah, ya. tema kita hari ini adalah sendirianlah bersama Allah Bapa. Sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini melalui firman Tuhan ini kami diingatkan dan kita semua disiapkan juga untuk kita mempunyai waktu bersama dengan Bapa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Kau mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami memiliki waktu untuk kami bisa bersama dengan Engkau dan untuk kami bisa tenang di hadirat-Mu. Yang membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu yang akan mengubah kami dan menjadikan kami menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Dan sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Matius pasal ke-6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mari kita baca ayat selanjutnya, Matius 6 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Amin. Wow, puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus ngajarin kalau berdoa jangan bertele-tele. Jangan bertele-tele, langsung aja langsung gitu ya. Langsung aja ya kita ketemu sama Bapa di surga. Nah, Yesus sudah mengajarkan pada kita supaya kita jangan berdoa seperti orang yang munafik. Ya. Dan juga jangan berdoa dengan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, banyaknya apa namanya, semua diungkapkan. Doanya tuh wah dengan segala macam cara, maka doanya akan dikabulkan ya. Sebab berdoa bukanlah satu kebiasaan agamawi. Iya, itu penting loh. Berdoa bukanlah satu kebiasaan agamawi ya. Benar. Tapi berdoa adalah hubungan kita dengan Bapa di surga. Wah, apa hubungan kita dengan Bapa di surga? Wow. Yang sudah mengetahui segala sesuatu sebelum kita berdoa. Amin ya.
Oleh karena itu, semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah karena kita tidak pernah menyediakan waktu pribadi dengan Bapa. Ya, yaitu tidak menyediakan waktu sendiri bersama dengan Bapa di surga. Sehingga semua apa pilihan kita, keputusan kita, respon kita dan gaya hidup kita dalam keluarga, dalam bisnis, dan dalam semua aspek dan lain-lainnya, itu semua lebih banyak berasal dari pikiran, perasaan dan keinginan kita sendiri. Maunya kita gitu, dan yang sebagian besar bukan berasal dari Bapa di surga dan juga di luar dari kehendak Allah gitu ya. Akhirnya maunya kita yang terjadi kita mengambil keputusan sendiri gitu ya. Oleh karena itu, Yesus sebagai anak Allah mengajarkan kepada kita bagaimana dia selalu intim dan selalu menjaga relasinya dengan Bapa yang di surga. Bahkan kita bayangkan ya, 90% dari kehidupannya sebelum Yesus melayani, kan Yesus melayani usia 30 tahun ya. Jadi sebelum melayani itu, pasti Yesus menjalani hidupnya sebagai anak Allah dengan menyediakan waktu sendiri bersama dengan Bapa di surga ya. Dan belajar untuk apa? Mendengar dan melihat dari Bapa sendiri ya. Itu ada dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Dan tadi kan 90% tuh sebelum 30 tahun. Ya itu 90%-nya ya. Waktunya dia waktu Yesus itu. Dan yang 10% kehidupan Yesus di dunia selama 3,5 tahun. Yesus melayani dari apa yang dia dengar dan dia lihat dari Bapa. Iya, betul ya. Dari Bapaknya Bapa surgawi itu ya. Kalau kita terbalik kita. 10% yang dengar, 10% dengar, 90% yang kita lakukan sendiri. Karena Yesus selalu berkata bahwa apa yang dia dengar dari Bapa itu yang dia katakan. Dan apa yang dia lihat dari Bapa itu yang dia lakukan. Itu ada dalam Yohanes 8 ayat 26 dan 38 ya. Sehingga pelayanan Yesus itu adalah hasil dan buah dari berdiam diri dan tenang bersama dengan Bapanya di surga. Amin, itu benar banget ya. Jadi tindakan kita adalah hasil dari kita berdiam diri dan saat teduh tenang bersama dengan Bapa ya. Jadi yang dimaksud dengan sendirianlah bersama dengan Allah Bapa adalah kita pergi ke kamar kita atau ke rumah perbendaharaan kita. Dan ini adalah gambaran dari hati kita sendiri ya. Hati kita yang terdalam nih gitu ya. Kemudian tutuplah pintu dan berdoalah. Apa artinya? Artinya adalah kita menutup hati kita dari segala sesuatu yang membuat kita tidak fokus kepada Bapa gitu ya. Dan kita berdoa sesuai dengan kebenaran dari apa yang kita sudah dengar, apa yang kita dapat dan kita lihat dari Bapa ya. Ya, amin, itu benar. Amin ya. Sebab kamar juga dapat merupakan satu kiasan untuk berdoa dari hati. Nah, itu penting. Berdoa dari hati. Dari keberadaan kita yang paling dalam. Yaitu rumah perbendaharaan kita. Amin. Jadi kekuatan dan kemenangan kita supaya kita dapat menerobos dan menang dalam menghadapi masalah dan tantangan adalah ketika kita hidup sama seperti Yesus di dunia ini. Itu dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 yaitu menyediakan waktu sendiri bersama dengan Bapa di surga. Amin. Nah, ini bagus banget ya, berdoa dari hati yang terdalam. Dari hati yang terdalam. Jadi hubungan kita dengan Bapa itu penting ya. Nah, ini ada satu firman yang menguatkan kita dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Yesus mengingatkan supaya kita jangan berdoa seperti orang yang munafik. Yang agamawi, yang bertele-tele dan yang tidak mengenal Allah. Sebab Bapa di sorga sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Wah, luar biasa ya. Sebelum kita minta kepadanya. Sehingga ketika kita berdoa dari apa yang sudah disediakan oleh Bapa dan bersyukur buat apa yang sudah disediakan oleh Bapa sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, melalui dengan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita sendirian bersama dengan Allah Bapa di surga, maka kita dapat mendengar, kita dapat melihat apa yang sudah disediakan oleh Bapa di surga sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita dapat berdoa sesuai dengan apa
apa yang sudah disediakan oleh Bapa di surga. Sebab Bapa sudah mengetahui apa yang kita perlukan, apa yang menjadi jawaban dan solusi untuk setiap masalah kita sebelum kita berdoa dan minta kepada Bapa di surga. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dan kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Markus 1 ayat 35 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Inilah yang biasa dilakukan oleh Yesus dan yang sudah menjadi gaya hidup Yesus, yaitu bangun pagi-pagi benar sebelum matahari terbit dan keluar dari rumah menuju tempat yang sunyi untuk berdoa. Jadi Yesus selalu menyediakan waktu untuk diam dan tenang, yaitu sendirian dengan Bapa di surga. Meskipun banyak orang yang mencari Yesus, tetapi Yesus tetap mengutamakan untuk menyediakan waktu sendirian dengan Bapa di surga. Sehingga Yesus dapat mendengar dan melihat dari Bapa apa yang hendak dan apa yang sedang Bapa lakukan untuk pelayanan Yesus sepanjang hari itu. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menyediakan waktu sendirian bersama dengan Bapa di surga dan menutup pintu hati kita dari segala sesuatu yang membuat kita tidak dapat fokus kepada Bapa, maka kita dapat mendengar dan melihat apa yang sedang Bapa lakukan melalui firman-Nya dan janji-janjinya sehingga kehidupan kita memuliakan Tuhan. Tuhan berkati. Sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Sendirianlah Bersama Allah Bapa. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu di antaranya kita akan baca ya. Silakan sayang. Dari Silviana Ellen ya. Ya. Halo Terang Kasih, halo juga Silviana Halo, ya. Berharap saat ini Silviana ada ya, menyaksikan acara ini ya. Katakan demikian, saya mau beri kesaksian. Saya punya teman kantor, dia memang selalu memulai kerja dengan berdoa. Bahkan dia punya waktu khusus jam 12 siang untuk berdoa di ruang lain yang tidak orang lihat. Saya suka lihat dia. Awalnya pikiran saya jahat. Apa sih nih orang sok suci banget? Iya. Tapi lama-lama akhirnya saya tanya, kenapa dia suka sempatin diri untuk berdoa? Dan jawaban dia membuat saya berubah. Dan akhirnya malah saya mulai mengikuti habit dia. Ada perubahan yang saya rasakan. Hidup saya jadi lebih tenang. Setiap ada permasalahan jika dibawa doa, kita jadinya bisa menanggapi dengan baik. Jadi pesan saya untuk sahabat Terang Kasih, sempatkan waktu untuk berdoa karena ada kekuatan dahsyat yang Tuhan kasih untuk hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Wow, luar biasa ya Silviana ya. Ini adalah satu kesaksian. Sangat memberkati ya. Iya, yang memberkati sekali. Ini adalah satu bukti yang nyata bahwa ketika kita menyediakan waktu selalu bersendirian bersama Tuhan, berdoa kepada Bapa, maka disitulah kita akan mendapat apa ya, pimpinannya Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, ketenangan, damai sejahtera, sukacita, dan mungkin juga mendapatkan satu arahan harus menyelesaikannya harus seperti apa. Sehingga responnya nggak negatif. Iya, sehingga kita tidak menjadi negatif. Sebab Allah kita adalah Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Makanya kan tadi dikasih tahu firman-Nya,
Yesus aja menyediakan waktu sendiri. Iya, padahal itu Yesus ya. Iya, Padahal Yesus sendiri selalu menyediakan waktu untuk Bapaknya, bersama dengan Bapaknya di setiap hari dalam kehidupannya. Amin. Wow, sangat memberkati sekali sangat Silviana. memberkati, Dan kami percaya bahwa sahabat-sahabat yang baik yang mungkin menyaksikan saat ini dan mendengar kesaksian ini. Wow, betul ya. Ketika kita berada sendirian bersama Bapa, Bapa bisa ngobrol dengan kita, bisa bicara, menasihati kita, mengarahkan kita, bahkan memberikan kepada kita satu petunjuk atau satu jalan keluar untuk setiap permasalahan kita. Yang luar biasa tadi temannya Silvi ini melakukan itu, dia lakukan dengan inisiatif sendiri kan? Iya, inisiatif sendiri. Sampai akhirnya Silvi jadi mengikuti kebiasaan itu ya. Nah yang menarik biasanya orang berdoa kalau kepepet. Iya. Kalau ada masalah, baru berdoa gitu ya. Tapi ini temannya Silvi berdoa menjadi satu gaya hidup ya gitu ya. Menjadi satu gaya hidup di mana berarti begitu luar biasanya dia ingin selalu ada hubungan dengan Bapa Surgawi. Jadi dia ada dalam sistemnya Tuhan seperti Daniel itu ya. Sehari 3 kali doa begitu ya. Jadi ada masuk dalam sistemnya Tuhan ya. Amin, Dan ini yang menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Tadi dikatakan oleh Silviana ada kekuatan yang dahsyat ya. Ketika kita ada selalu berdoa artinya kita ada dalam sendirian bersama dengan Bapa Surgawi ya. Terima kasih ya Silviana ya. Sangat memberkati ya. Sangat memberkati kesaksiannya ya. Dan juga kita percaya bahwa sahabat-sahabat yang baik semua yang menyaksikan mari saat ini apa yang dikatakan ayo ambil waktu bersendirian bersama Bapa, berdoa dengan Bapa dan menikmati hubungan. Jangan sampai berdoa karena ada masalah. Jadi kita berdoa menjadi satu gaya hidup seperti yang Yesus lakukan ya. Amin. Kita mau berdoa supaya kita semua nih termasuk kita ya. Jadi doa jadi kesukaan Jadi doa kita menjadi kesukaan karena dalam doa kita sendirian bersama Bapa kita bisa melihat apa yang Bapak kerjakan dan berjalan searah dengan apa yang Bapak arahkan kita, tuntun kita ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh hati kami bersyukur dan bersuka cita untuk kesaksian yang indah dari Silviana, anakmu yang kau kasihi ini. Kami bersyukur bahwa melalui kesaksian ini satu membuktikan betapa besarnya akibat atau dampak daripada ketika kami sendirian bersama dengan Engkau, berdoa di hadapan-Mu, merindukan satu hubungan yang indah dengan-Mu Bapa. Karena disitulah kami dapat melihat apa yang Bapa lakukan dan apa yang Bapa ingin kerjakan melalui kehidupan kami. Dan disitulah kami mendapatkan satu pengertian dan satu kesadaran betapa hanya dekat dengan Bapa saja, hanya dekat dengan Allah saja yang memberikan kami dapat menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan kami. Karena Bapa yang memberikan solusi bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kami semua, juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lainnya. Biarlah kami semua setiap hari dalam kehidupan kami menyediakan waktu untuk kami ada sendirian bersama dengan Engkau, berdoa kepadamu dan menyerahkan semua permasalahan kami kepadamu, dan Engkaulah yang memberikan kepada kami solusi yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan daripadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah ini ada yang berikutnya dari Fajar Restu. Shalom Bapak dan Ibu, Shalom juga Fajar. Ya, berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini. Bagaimana caranya agar Bapak saya mau memulai dan mencontoh kami anak-anak dan istrinya untuk mulai ke gereja atau minimal memulai berdoa. Bapak tidak pernah ke gereja, padahal kami sekeluarga selalu mengajak dia. Ibu dan Bapak juga sempat berantem karena perilaku Bapak harusnya kasih contoh untuk keluarga. Apakah kami sekeluarga salah memaksa Bapak untuk mulai berdoa atau ke gereja? Atau kami egois? Mohon petunjuknya Bapak dan Ibu. Ya, kami mengerti Fajar. Ini seru juga ya sampai akhirnya jadi berantem ya gitu ya. Nah Fajar ya, coba kita lihat apa sih yang dilakukan oleh Yesus sebagai contoh. Nah ini yang menarik. Di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa murid-muridnya ketika melihat Yesus berdoa, mereka berkata kepada Yesus, ajarkan kami berdoa. Yang ini menarik, Yesus tidak memaksakan murid-muridnya, tapi memberi contoh. Ya, sampai akhirnya murid-muridnya lihat, wah
ternyata kalau Yesus berdoa tuh hasilnya hidupnya tuh luar biasa. Sehingga mereka melihat murid-murid ini minta diajarkan berdoa. Nah, rupanya Yesus merubah murid-muridnya itu bukan dengan memaksa, tapi dengan memberikan contoh ya, dengan memberikan teladan. Nah, bagaimana tadi pertanyaan dengan Fajar ya, dikatakan surga, apakah kami salah kalau memaksa gitu ya? Nah, memang kita ini harus tahu kita nggak bisa merubah orang atau memaksa orang. Yesus saja tidak memaksa. Nah, alangkah bijaksananya kalau Fajar dengan keluarga yang merangkul ibu, ya nggak apa-apa. Kita fokusnya sama Tuhan berdoa, memberikan contoh aja ya. Pasti akan ada satu momen apa yang menjadi doa-doa dari keluarga untuk orang tua, untuk ayah, Tuhan pasti akan nyatakan ya. Amin ya. Silakan saya. Karena mungkin dengan kita menyatakan Contoh kasih Kristus ya, contoh daripada apa yang kita lakukan berbuah seperti inilah, berbuah yang manis gitu ya. Sehingga Bapak di sini melihat, ternyata ketika kita berdoa, kita ke gereja, hidup kita tenang. Ya. Bapak kan mengalami satu tadi dikatakan ketenangan satu kasih yang luar biasa, dan itu yang akan membuat Bapak melihat, ternyata kalau pasti ayahnya akan lihat nih. Lihat gitu ya. Kok ternyata beda ya. Beda gitu. ini. Nah, itu yang membuat akhirnya berubah. Bapak atau ayah ini jadi rindu juga pergi ke gereja bersama-sama. Tapi sekali lagi juga jangan terintimidasi gitu ya. Jangan merasa aduh kok jadi begini, kok begini. Lakukan saja bagian kita. Nah nanti Roh Kudus akan memimpin semuanya untuk menjadi sesuatu yang indah akhirnya untuk keluarga ini. Jadi Fajar ya peluk Bapak ya, terus berikan motivasi, katakan Bapak ini orang yang baik ya. Pasti satu saat juga akan sama-sama dengan berdoa. Biarkan waktu Tuhan yang akan memimpin ya. Amin. Gitu. Nah, hari ini melalui kesaksian dari Fajar ini dan masalah yang disampaikan ini, biarlah sahabat baik juga melihat jangan memaksa orangnya. Kan akan lebih bijaksana kalau kita menjadi teladan, memberi contoh ya. Mari kita berdoa ya. Bapak kayak berdoa untuk Fajar dan keluarganya yang sedang bergumul untuk ayahnya. Biarlah hari ini apa yang menjadi kerinduan Fajar dan keluarganya untuk ayahnya bisa berdoa dan ke gereja. Tuhan nyatakan, Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada orang tua dari Fajar ini, ayah dari Fajar. Dia berdoa biarlah Fajar dan keluarganya menjadi contoh dan inspirasi bagi ayahnya. Sehingga melalui kehidupan Fajar dan keluarganya ini, ibunya Tuhan memberikan satu motivasi untuk ayahnya melihat bahwa ketika berdoa ada kasih dan kebaikan Tuhan yang terjadi dan ada ketenangan. Berdoa juga untuk sahabat yang baik yang sedang bergumul, untuk keluarganya yang tidak berdoa dan tidak ke gereja. Biarlah Tuhan sendiri akan merubah, Tuhan sendiri akan menyatakan waktunya sehingga mereka kembali bisa datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih
buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat sendirian bersama Allah Bapa? Yang pertama, supaya kita jangan berdoa seperti orang munafik dan yang agamawi, yang bertele-tele dan yang tidak mengenal Allah. Sebab doa adalah keintiman kita dengan Bapa. Sehingga kita berdoa sendirian bersama Allah Bapa, yaitu kita pergi ke kamar kita. Dan ini adalah gambaran hati kita yang terdalam. Dan yang kedua, kemudian tutuplah pintu dan berdoalah. Artinya kita menutup hati kita dari segala hal yang membuat kita tidak fokus pada Bapa. Dan kita berdoa sesuai dengan kebenaran dari apa yang kita dengar, apa yang kita dapat. Dan kita lihat dari Bapa melalui apa? Melalui firman-Nya dan janji-janjinya. Ketiga, kita berdoa dan minta kepada Bapa sesuai dengan apa yang sudah disediakan oleh Bapa di surga. Sebab Bapa sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Apa yang menjadi jawaban dan solusi untuk setiap masalah kita sebelum kita berdoa dan minta kepada Bapa di surga. Nah sahabat yang baik, kebutuhan apakah yang sekarang sedang kau minta dan kau doakan kepada Bapa? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari kita berdoa dan minta kepada Bapa dengan iman dan percaya bahwa Bapa sudah tahu dan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan dan apa yang menjadi jawaban dan solusi untuk setiap masalah kita melalui firman-Nya dan janjinya. Lalu persilahkan Roh Kudus untuk menyingkapkan kebenarannya melalui firman-Nya dan janjinya. Amin. Mari kita datang kepadanya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab hanya Engkau yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Bapa, kami sangat bersyukur oleh anugerah-Mu Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengatur waktu kami dan memprioritaskan waktu kami untuk dapat menyediakan waktu sendiri bersama dengan Bapa Surgawi. Untuk kami menutup hati kami dari segala sesuatu yang membuat kami tidak fokus kepada Tuhan. Maka hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kami menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami dapat mendengar, menerima, dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mengetahui dan menyediakan apa yang kami butuhkan
apa yang menjadi solusi dan jawaban untuk setiap masalah kami, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan.